Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Jangan main HP sendiri dan siapkan hati untuk mengikuti ibadah ya. God bless you. Akhirnya setelah mendarat di tahun 2022, kita masuk juga di tahun 2023. Iya, akhirnya kita masuk juga di tahun baru ini. Selamat tahun baru adik-adik. Gimana? Adik-adik happy nggak masuk tahun baru? Miss Cynthia juga happy nggak kita masuk tahun baru? Wah, pastinya happy banget Miss Foni. Oh ya, Miss Foni gimana? Sudah mempersiapkan diri belum buat tahun yang baru ini? Tentu saja sudah dong. Miss Foni berdoa supaya di tahun ini penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu menyertai kita. Kalau Miss Cynthia? Wah, bener banget. Adik-adik, jangan lupa ya minta penyertaan Tuhan untuk kita melewati tahun 2023 ini. Mari adik-adik, ayo kita sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan ya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyembah bersama-sama terlebih dahulu ya. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Adik-adik sekali lagi kita menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik, selamat tahun baru. Hari ini kita sama-sama memasuki tahun yang baru. Tadi seperti Miss Cynthia dan Miss Connie, Miss Frinka juga mempersiapkan diri untuk tahun ini. Adik-adik tahu nggak kalau ada yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus? Yes, namanya adalah Yohanes Pembaptis. Yuk kita sama-sama simak ceritanya ya. Bangsa Israel telah dikalahkan oleh Kaisar Romawi, bangsa yang jahat yang menempati kota-kota dan memerintah hidup orang Israel. Tidak jauh sebelum kelahiran Yesus, lahir seorang bayi laki-laki yang bernama Yohanes. Yohanes adalah sepupu Yesus yang sudah ditakdirkan untuk menjadi nabi yang hebat. Yohanes hidup di padang gurun, memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Yohanes juga makan makanan yang tidak biasa, yaitu belalang dan madu hutan. Dan yang dilakukan Yohanes adalah menyampaikan kebenaran tentang Mesias dan membaptis orang-orang. Orang-orang banyak ingin melihat dan mendengarkan Yohanes. Yohanes mempersiapkan jalan bagi pelayanan Yesus dengan memberitakan tentang seorang penyelamat yang menebus dosa dan membebaskan mereka. Yohanes ingin orang-orang bertobat dan kembali ke jalan yang benar kepada Tuhan. Orang-orang yang mau bertobat akan dibaptis, yang menjadi tanda bahwa orang itu telah merubah hidupnya. Setiap hari, Yohanes terus berkhotbah tentang Yesus dan semakin hari makin banyak orang yang tertarik. Orang-orang banyak ingin melihat penyelamatnya. Yohanes meyakinkan bahwa bukan dia yang dicari orang banyak ini. Tentu saja, tidak semua orang suka dengan pesan dan khotbah Yohanes. Beberapa pemuka agama tidak suka dan takut bahwa berita ini akan menarik orang-orang banyak. Mereka tidak mengerti karena mereka percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kepada mereka lebih dahulu ketika penyelamat itu datang. Pemuka agama ini juga tidak suka kepada Yohanes karena merasa orang-orang banyak lebih memperhatikan Yohanes daripada mereka. Namun, pekerjaan Yohanes Pembaptis sangat penting karena ia yang menyiapkan jalan bagi pelayanan Yesus. Sampai sekarang, hanya sedikit orang yang tahu tentang Yesus. Bagi mereka, Yesus hanyalah anak muda yang tinggal bersama dengan keluarganya. Namun, Yesus tahu bahwa sudah waktunya ia memulai pelayanannya. Hari itu, Yesus pergi ke sungai Yordan supaya ia dibaptis oleh Yohanes. Ini adalah baptisan yang berbeda dari baptisan lain. Ketika Yesus sampai di sungai Yordan, berkatalah Yohanes, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab,
Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Maka akhirnya Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ketika Yesus keluar dari air, pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Di sekitar sungai Yordan banyak orang-orang yang melihat dan mendengar suara dari surga itu. Banyak yang percaya dan banyak juga yang masih tidak percaya. Akhirnya pelayanan Yesus pun dimulai. Nah, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang Yohanes Pembaptis. Apa sih yang bisa kita pelajari adik-adik? Yang pertama, fokus. Yohanes Pembaptis tahu misi apa, yaitu mempersiapkan jalan bagi Yesus. Jadi, seluruh hidupnya ia pergunakan untuk mengajar orang-orang agar bersiap menyambut kedatangan Juru Selamat. Yang kedua, berani. Yohanes Pembaptis tidak takut dan tidak ragu untuk memberitahu banyak orang agar bertobat. Yang ketiga, tabah. Yohanes Pembaptis percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Ia percaya bahwa Mesias sungguh akan datang dan terus mengabarkan berita tersebut meskipun terkadang ada orang yang tidak mau mendengar dan tidak mau menerima kabar baik ini dengan baik. Amin. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama ya. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh indah buat kami. Ajarilah kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dan bisa menjadi anak yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati supaya kami bisa memberikan yang terbaik dan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Eits, jangan kemana-mana dulu. Habis ini ada aktiviti seru. Yuk kita sama-sama buat aktivitinya ya. Shalom. Shalom adik-adik, Happy Sunday and Happy New Year. Ya, gimana nih tahun barunya adik-adik? Seneng banget ya kita sudah menyambut 2023. Aktiviti hari ini kita akan membuat topi tahun baru. Nah, tapi sebelum itu ada alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, adik-adik bisa mempersiapkan buffalo. Adik-adik bisa pilih warna apa saja. Di sini Miss punya berbagai macam warna. Tapi Miss akan membuat warna biru. Dan juga adik-adik bisa siapkan hiasan. Hiasannya bisa pom-pom seperti ini, bisa borci seperti ini, atau adik-adik juga bisa siapkan pensil warna untuk nanti digambar. Cara membuat topinya sangat mudah. Pertama, adik-adik bisa mengambil lem. Untuk adik-adik yang belum bisa menggunakan lem, bisa minta bantuan papa dan mama ya. Nah, adik-adik bisa menggunakan lem cair atau bisa menggunakan double tip. Di sini Miss akan menggunakan double tip. Tempelkan lem atau double tip di sebagian sisi dari buffalo bagian atas. Kalau sudah, adik-adik pertama bisa lingkari buffalo tersebut dan tempel. Jangan lupa sesuaikan dengan besar kepala adik-adik ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, untuk dasar topinya kita sudah jadi. Namun, untuk lebih bagus lagi, kita bisa menggunakan pom-pom atau hiasan lainnya. Di sini Miss akan menggunakan pom-pom berwarna merah yang akan Miss tempelkan menggunakan lem cair.
Adik-adik bisa tempelkan di bagian atas atau di bagian bawah. Adik-adik bisa kreasikan berapa jumlah pom-pom yang akan adik-adik tempelkan di topi adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa buat sebanyak mungkin untuk keluarga di rumah. Jadi tahun baruannya makin seru bareng keluarga. So, that's it for activity today. See you next week. Bye-bye!